Apa ada yang tahu kepergian adek dari rumah? Apa Rafka tahu? Enggak. Dia kerja. Aku kabur. Aku sakit hati. Dia jahat. Ica terisak lagi, sambil mengelap air mata dengan lengan bajunya. Jahat kenapa? Jika Ica kabur, pasti Rafka tak akan tinggal diam. Pasti mertuaku juga akan mencari. Untuk sementara, aku akan sembunyikan Ica dari mereka. Dia selingkuh sama perempuan lain. Makanya aku kesini cari AA. Pasti ini balasan karena dulu aku nyakitin AA. Selingkuh? Sama siapa? Aku terkejut mendengar penjelasan Ica. Jadi dia datang ke sini bukan cuma karena asihan, tapi karena melihat Rafka berkhianat. Ini kesempatan untukku agar kami bisa bersatu lagi. Sama perempuan cantik yang ada di kampung kami. Sudahlah, ada AA di sini. AA memang sakit hati, Dek. Tapi itu bukan salah adek. Itu salah Rafka. Dia yang sudah hancurkan rumah tangga kita. Lanjutku kemudian. Ica menatap. Iya, sayang. Aku mau cerai sama Rafka. Cerai? Memang itu yang aku harapkan. Iya, aku nggak sanggup lagi tinggal sama dia. Akan bantu kamu. Tenang saja. Kita akan bersatu lagi setelah kamu cerai sama dia. Aku menggeser kursi agar duduk makin dekat dengan Ica. Aku kangen. Kangen banget. Ia memeluk pinggang, hingga kami tak berjarak dan kepalanya bersandar di bahuku. Bahkan aku tak segan kembali menikmati bibir yang dulu pernah kumiliki. Sangat merindukan saat seperti ini bersamanya. Ica juga tak menolak. Biasanya ia sangat menjaga harga diri. Berarti benar, pengaruh asihan itu sangat hebat. Membuat lupa segalanya. Andai dia masih istriku, mungkin saat ini tak segan membawanya ke kamar dan memadu kasih. Tapi aku masih punya pikiran. Dia tetap seorang wanita yang harus aku hargai. Harus bersabar sampai urusan dengan suaminya selesai. Tak lama lagi dia akan kunikahi dan menjadi milikku sepenuhnya. Bersihin kamar dulu, ya. Nanti adek istirahat, tunggu di sini sebentar. Ia memegang tanganku. Tampaknya tak mau berpisah. Aku membawanya ke kamar dan memintanya duduk saja, biar aku yang merapikan tempat tidur untuknya. Ica mendekat dan melingkarkan pelukan di belakang. Tampaknya efek asihan itu sangat kuat, hingga ia tak mau jauh. Aku menghentikan aktivitas dan berbalik membalas pelukannya. Ia membuka kerudung dan kini tampak rambut panjangnya terurai. Bukan itu saja, ia mengunci pintu dan sekali lagi memeluk dengan desahan manja. Bagaimana aku tak tergoda? Sekuat apapun aku bertahan, aku tak kuat, apalagi sudah sejak lama dia kunantikan. Perlahan tangannya menyentuh dadaku dan mulai membuka satu persatu kencing ke mejaku. Jangan, Dek. Aku menahan gerakan tangannya yang hampir merampungkan membuka kencing bajuku. Kenapa? Bukannya juga kangen sama aku? Iya, tapi kita belum nikah. Nanti Rafka bisa menuntut kita kalau begini. Aku nggak peduli, dia nggak ada di sini. Aku rindu, nggak kuat. Ia tak menggubris ucapanku dan meneruskan tindakannya. Ica tak pernah seperti ini, benar-benar di bawah pengaruh sihir asihan yang begitu luar biasa. Selama aku jadi suaminya, ia cenderung malu-malu dan tak pernah bertingkah agresif begini. Sudah terlanjur banyak dosa. Mungkin hal ini juga tak mampu kuelakan. Berusaha menolak pun rasanya sia-sia, karena Ica sendiri terus memaksa. Aku pun kalah, dan membiarkan saja apa yang akan dia lakukan. Maafkan, sayang, tapi janji akan tanggung jawab. Bisiku dengan perasaan yang melayang. Ia terus membelai dan mencium tanpa jeda. Gamis yang ia kenakan tanpa diminta membukanya sendiri. Tubuh molek itu tengah pasrah menyerahkan diri. Aku tak peduli lagi dengan dosa. Bisa bersamanya saat ini, itu yang lebih membahagiakan. Rofik, buka pintu. Ngapain kalian di dalam? Gedoran pintu dengan suara teriakan memanggil namaku dan terdengar sangat memekakan telinga. Kami yang baru saja hendak berlayar dikejutkan dengar teriakan itu. Ica tersentak dan menutup tubuhnya dengan selimut. Pakai bajunya, Dek. Aku mengambil gamis Ica yang tergolek di sudut kamar. Sengaja dilempar oleh Ica tadi.
lalu membantunya memakaikan kerudung. Sedangkan gedoran pintu kian kuat terdengar. Aku yang bertelanjang dada gegas membuka pintu. "Ngapain kalian?" "Hah?" Ibuku tampak marah dengan biji mata yang hampir keluar. "Ica mau istirahat, Ma. Kalian itu sudah bercerai. Ngapain di kamar cuma berdua? Pintu juga dikunci. Ngapain?" "Nggak ngapa-ngapain, Ma. Aku cuma temani Ica." "Kamu keluar, Ica. Kalau nggak, aku seret kamu." Mama teriak memanggil Ica. "Ma, biarkan Ica istirahat." Aku keluar kamar dan mengunci pintu dari luar agar Mama tak bisa masuk. "Lihat kelakuan kamu, Rofik. Kamu bawa perempuan pezina itu masuk rumah ini, terus dia goda kamu, dan sekarang kalian mau zina di rumah ini. Hah?" Mama nggak terima. "Ofik, nggak rela rumah ini dipakai kalian untuk berzina." "Aku minta maaf, tapi aku nggak akan lakukan itu, Ma. Aku tahu prinsip orang tuaku begitu kuat. Meski mereka tak terlalu lekat untuk urusan agama, tapi sangat menjaga harga diri keluarga agar tak menanggung malu dan jadi gunjingan masyarakat. Suruh dia pulang sekarang. Kalau enggak, Mama akan laporkan kalian ke ketua RT, biar kalian diarah keluar karena sudah zina di rumah ini. Mau kamu?" ancam Mama tegas. Yang jelas, Mama begitu karena tak setuju aku bersama Ica. "Nggak, Ma, kami nggak zina. Aku cuma kangen sama Ica, dan kami juga akan segera nikah. Tolong, Ma. Kamu mau balikan lagi sama perempuan itu, Fik." Kak Ana datang, mungkin karena mendengar keributan di depan kamarku. "Teh, aku mohon sekali ini saja. Biarkan aku bahagia sama Ica. Aku cinta sama dia. Teteh sama Mama tahu sendiri. Aku kehilangan semangat waktu aku tahu kalau Ica nggak selingkuh. Dia perempuan baik-baik, Ma. Perempuan baik-baik apa namanya? Datang ke rumah laki-laki yang bukan suaminya, diajak masuk ke kamar dan cuma berdua di dalam. Apa itu perempuan baik-baik? Aku nggak bisa jelaskan sama Mama, tapi aku mohon, terima Ica, aku janji nggak bakal nyusahin. Kalau sudah nikah aku akan mengontrak. Sama seperti waktu itu waktu kami masih suami istri. Tolong, Ma." Aku mengiba, berharap kali ini Mama mau mengerti dan menerima Ica. Terdengar pintu kamar diketuk dari dalam, Ica meminta keluar. Aku membuka pintu. Perempuan yang kucintai berlutut di depan Mama dan kakakku. "Ma, aku janji akan nurut selama di sini. Aku mohon, biar aku nikah lagi sama Arofik. Ma, aku nggak akan ngelawan semua perintah Mama." "Ca, jangan gini, bangun, sayang." Aku mengangkat tubuhnya agar berdiri. Mama dan Kak Ana saling tatap, pasti tak terheran dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mereka menatap Ica yang menunduk di pelukanku. Mama seakan tak percaya, ia memintaku agar bicara berdua. "Itu beneran si Ica, mantan istri kamu?" tanya Mama. "Iya, Ma, dia Ica." "Kenapa dia jadi nurut gitu?" "Karena dia sayang sama aku, Ma. Aku minta Mama terima dia. Ica nggak akan melawan lagi, nggak bakal bikin ribut lagi, dia pasti nurut." Mama terdiam dan masih terlihat heran. Pasti keadaan ini membuatnya tak percaya, karena Mama tahu bagaimana sikap Ica selama ini. Mereka sering adu mulut, tapi Kalimantan istriku sangat nurut. Aku janji, dia akan jadi menantu yang baik dan nurut sama Mama. Kalau Mama tetap nggak suka, aku sama Ica nggak akan tinggal di sini, tapi aku mohon, restui dan izinkan aku nikah lagi sama Ica. Untuk beberapa saat, tak ada jawaban, tapi Mama tampak tak terlalu keras hati. "Terus rencananya kapan kalian mau balikan?" "Ada urusan yang harus aku selesaikan dulu, Ma. Jadi untuk sementara, Ica tinggal di sini." Mama belum tahu kalau Ica sudah menikah dan sekarang berstatus istri orang. Pasti Mama akan mengamuk jika tahu semua itu. Terpaksa aku merahasiakannya sampai semua selesai dan Ica tak ada hubungan lagi dengan Rafka. "Tinggal di sini?" "Iya, Ma. Kami nggak akan ngapa-ngapain sampai kami nikah." "Menyusahkan saja," cetus Mama. "Ya sudah, sebelum kalian nikah lagi, Ica tidur di kamar si kembar saja," ulas Mamaku sambil melenggang meninggalkanku. Tampaknya ia mau membuka hati menerima Ica.
Aku setuju bukan berarti ikhlas nerima dia jadi iparku lagi. Semua itu karena kamu, Ovik, kamu yang minta, aku cuma kasihan lihat kamu tiap hari murung. Ungkap kakakku Wulan yang dari dulu sangat membenci Ica. Aku juga. Asal kamu bilangin sama dia. Selama tinggal di sini jangan suka ikut campur urusan ibadah orang. Dia sendiri aja masih suka zina. Udah gitu nggak ada malu datang ke rumah laki-laki yang jadi mantan suami. Sudahlah, Teh. Jangan ungkit lagi soal itu. Ica perempuan baik dan sekarang dia pasti nurut. Melihat Ica yang berubah dan mau nurut, Mama dah kakakku tak lagi permasalahkan hubungan kami, tinggal satu lagi urusan yang harus diselesaikan, yaitu agar Ica dan Rafka segera bercerai. Setelah itu, tak ada lagi yang akan menghalangi kebahagiaan kami. Tanpa pikir panjang, aku bangkit untuk rumah bapak mertua lagi, harus mendiskusikan dulu soal ini. Tubuh yang masih kurang nyaman tak kupedulikan, yang bermain di pikiran hanya Ica, berharap kali ini ada kepastian tentang keberadaannya. Sebelum mertuaku itu keburu berangkat kerja, aku menelepon Diar untuk memastikan dan mengabarkan akan kedatanganku. Iya, Bapak tunggu, ada yang mau Bapak omongin juga sama kamu. Ucap Bapak dari ujung talian. Bapak hari ini nggak dagang. Nggak, Bapak mau ajak kamu cari Sineng. Mertuaku itu juga beberapa kali menelepon menanyakan kabar anaknya selama 2 hari ini, tapi belum ada jawaban berarti yang bisa aku berikan. Alhamdulillah, kalau gitu aku kesana sekarang, Pak. Mengambil jaket untuk menutup tubuh yang terasa dingin, memakai sarung tangan hitam yang biasa dipakai, karena tubuh masih menggigil, meriang. Segera keluar dan mengeluarkan motor, lalu mengunci pintu. Mesin dinyalakan untuk memanaskan. Tengah memakai helm, terdengar suara pintu pagar ada yang membuka. Aku menoleh. Dia lagi? Ada urusan apa lagi perempuan itu datang? Mau kemana, Kang? Sapanya semakin mendekat. Ada urusan apa datang ke sini? Tanyaku datar. Waktu jatuh dari motor, Akang baik-baik saja, kan? Maaf, aku baru bisa jenguk sekarang. Aku ngerasa bersalah, nyebrang gak lihat-lihat. Perempuan itu berbasa-basi dan berdiri tepat di hadapan. Kepalaku yang terasa pusing, makin pusing ketika menghidu bau minyak wangi yang menyengat. Memang waktu jatuh, terdapat beberapa luka di sikut kaki dan tanganku, tapi tak dirasa, membiarkannya saja. Luka hatiku saat ini lebih parah dari luka zahir. Aku sibuk, mau keluar ada urusan, jadi kamu pulang saja, tutuku tanpa basa-basi. Dia semakin rapat. Aku cuma ingin tahu, sehebat apa dirimu. Tiupan lembut terasa menyapu wajah. Tanganku mengepal, sudah sangat muak dengan perbuatannya. Bisa saja Ica juga terpengaruh dengan kedengkian yang ia tanam. Sadarlah, perbuatan kamu itu termasuk syirik. Dan apa kamu tahu dosa syirik itu nggak akan diampuni? Bertobatlah sebelum terlambat. Lirihku. Maksud Akang apa? Ia memegang lenganku. Pergelangan tangannya kuraih, lalu membaca ayat yang sudah biasa kuamalkan. A'udzubi kalimati tamaatilati la yujawizuhuna barun wala fa'jirun min syarri ma yalijju fil ardi wa ma yahruju minha, wa ma yanzilu minas samaa'i, wa ma yaruju fiha, wa min fitani laili wa nahari, wa min tawarikil laili wa nahari ila torikon yatruku bihoirin warahman. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, yang tidak dapat ditembus oleh yang baik maupun yang jahat, dari kejahatan yang masuk ke dalam bumi dan yang keluar dari bumi. Juga kejahatan yang turun dari langit dan naik ke langit, kecuali jalan menuju kebaikan, wahai Zat yang Maha Pengasih. Kemudian melanjutkan dengan bacaan lain sebagai penolak sihir dan kezoliman, tak ada lagi tempat bergantung selain pada Rabb yang Maha Bijaksana. Memohon agar diri selalu dibentengi dari perbuatan dengki manusia-manusia yang berbuat syirik. Argeg. Perempuan itu memekik sambil menepis kasar tanganku. Ia mundur beberapa langkah. Seketika tampak wajahnya yang terlihat sangat rupawan itu berubah lain. Ia tampak hitam, kumal jauh dari kata cantik. Mungkin itu wujud aslinya yang baru bisa kulihat. Ternyata benar selama ini dia menggunakan asihan pemikat, juga agar wajahnya terlihat indah di mata orang lain. Pulanglah, jangan ganggu rumah tangga kami, kamu salah orang. Kenanga menatapku nyalang. Aku suka sama Akang. Aku ingin jadi istri Akang.
Aku sudah punya istri dan aku bukan orang kaya. Tuturku. Aku nggak peduli, aku suka sama Akang. Dia kukuh. Aku juga bisa lihat wajah kamu yang asli. Apa? Matanya membulat besar, seakan tak percaya dengan kata-kataku. Aku bilang, aku bisa lihat wajah kamu yang asli, jadi pemikat yang kamu pakai nggak ada gunanya untukku. Cetusku agak tegas. Kenanga memegang pipi, meraba wajahnya, lalu mengambil cermin dari tas yang ia tenteng di pundak. Mengernyitkan alis, seperti masih merasa aneh mendengar ucapanku, perlahan ia mundur membuka pagar dan berlalu setengah berlari. Aku melepas napas kesal, apa yang sebenarnya dia incar dariku. Aku bukanlah orang kaya seperti yang ia pikir, hanya orang biasa yang berjuang untuk hidup. Tak memiliki harta yang berlimpah atau apapun yang bisa ia manfaatkan. Sebelum Mama meninggal, ia pernah mengatakan, kalau kontrak pernikahanku dengan jin itu terjadi seumur hidup, pemutusnya adalah kematianku sendiri. Selama itu pula aku tak akan tertarik pada wanita manapun. Ternyata Ica mampu melerai ikatan itu, tapi hanya dia, tak ada yang membuatku tertarik selain dari dirinya. Bisa saja karena Ica merupakan yang terpilih, hingga jin yang menikahiku tak mampu mengelabui penglihatanku terhadap Ica. Sebab itu pula rasa sayang sangat kuat untuknya, karena hingga detik ini, hanya dia yang mampu menghadirkan rasa dan akan tetap memperjuangkan agar tetap menjadi milikku sampai kapanpun. Semoga saja setelah ini Kenanga tak datang lagi mengganggu rumah tanggaku, juga rumah tangga orang, semoga dia sabar dengan perbuatannya. Aku bergegas menaiki motor, gara-gara perempuan itu, pergi ke rumah bapak harus terkendala. Motor pun melaju kencang menuju rumah mertuaku. Bapak dan Diar sudah menunggu di depan rumah. Langsung saja kami duduk di amben untuk membahas soal Ica. Nak Rafka, kenapa wajahnya pucat begitu? Kamu sakit? Tanya ibu yang baru menyuguhkan minuman hangat. Cuma meriang. Bu, nggak apa-apa. Jangan terlalu memaksakan. Kalau sakit, istirahat. Biar bapak sama Diar yang cari Sineng. Ulas bapak mertuaku. Kurang tidur aja. Pak, jadi nggak enak badan, tapi beneran nggak apa-apa. Aku harus ikut cari Ica. Baiklah. Jadi gini, ada yang ingin bapak sampaikan. Ucap mertuaku memulai pembicaraan. Semalam, bapak mimpi didatangi kakek buyutnya Sineng. Katanya anak bapak terkena pengaruh pelet yang cukup kuat. Tutur bapak. Pelet? Maksud bapak? Asihan pemikat. Yang aku ingat adalah Kenanga. Terpikir kalau itu sihir agar ia tunduk dan mengizinkan aku menikahi perempuan itu. Sama seperti istri Mang Kasim, bukan pelet untuk memikat. Iya. Awalnya bapak anggap itu cuma mimpi. Bapak ini sama kayak Sineng, nggak percaya namanya mimpi. Tapi waktu subuh bapak bangun, ada sosok, sang penjaga, di luar. Jadi bapak mikir, kalau malam itu bukan cuma mimpi biasa. Apalagi Sineng juga hilang. Makanya bapak mikir, bisa saja benar Sineng kena pelet. Tapi siapa yang pelet Ica, Pak? Bapak sebenarnya kurang yakin. Tapi baru ingat waktu itu Rofik datang ke rumah. Rofik datang ke sini? Kapan, Pak? Waktu Sineng diperiksa ke dokter. Nah itu sebelumnya Rofik datang. Bapak nggak cerita sama kamu karena rasanya nggak perlu. Bapak mikirnya dia berkunjung itu mau silaturahmi sama bapak. Sineng juga pasti mikirnya gitu. Ada rasa kecewa juga mendengar ucapan bapak, karena merahasiakan kedatangan Rofik. Apa jangan-jangan firasat aku juga benar? Pak, Ica pernah sebut nama Rofik dan bilang kalau dia mau ikut sama laki-laki itu. Bisa saja, jawab mertuaku. Bu, apa permen itu masih ada? Tanya bapak sambil memandang ke arah istrinya. Sebentar ibu ambil, rasanya masih ada 2 biji, sisa. Ibu bangkit menuju rumah, kembali lagi membawa bungkusan plastik transparan yang berisi 2 biji permen warna coklat gelap. Ada, Pak, kalau buah-buahannya dihabiskan sama si Teteh, katanya mual waktu itu. Bungkusan itu diserahkan pada bapak. Ini, bapak curiga Rofik pakai ini untuk pikat Sineng. Bukan cuma bawa ini, tapi buah-buahan juga dan sempat dimakan sama Sineng. Mertuaku itu menyodorkan plastik berisi sisa permen itu padaku. Ternyata benar, pantas saja Ica berubah secepat itu. Gigiku gemeretuk menahan marah.
Apa kita susul ke sana sekarang? Pak? Ajakku tak sabar. Sabar dulu. Ini baru sangkaan, belum tentu juga benar, jangan terburu-buru. Meski hati tak mampu menahan, tapi sekuat hati berusaha mendengar ucapan. Bapak, walaupun ingin segera mendapat kepastian, berharap Ica segera ditemukan. Tapi pikiran tenang harus diutamakan untuk saat ini. Bukannya Ica ada sang penjaga, tapi kenapa dia bisa terkena pelet? Pak? Tanyaku penasaran. Entahlah, seperti berharap pada makhluk itu, sedangkan sudah jelas kalau itu salah dan termasuk syirik. Astagfirullah. Sang penjaga itu nggak bisa melindungi si Neng sepenuhnya karena anak bapak bukan, Tuan. Bapak nggak izinkan si Neng punya ikatan sama makhluk itu. Malah bapak heran, sang penjaga tetap bisa berada di sisi si Neng padahal sudah bapak bentengi dan memutus hubungan dengan mereka. Terang bapak menjeda ucapannya. Apa masih ingat waktu si Neng keguguran? Aku angguk dan ingat kejadian waktu itu. Nah itu tandanya dia masih bisa dicelakai makhluk lain. Karena anak bapak cuma orang biasa, dan sang penjaga melindungi si Neng itu di luar pengetahuan. Karena sebenarnya hal itu nggak seharusnya. Setahu bapak, sang penjaga akan menjaga tuannya kalau dia sudah dipertuan. Sudah ada ikatan perjanjian. Maka wajar kalau si Neng masih bisa kena sihir atau pelet. Sekuat apapun pegangan, jin akan mencari hari di mana seseorang itu lengah dan apes. Makanya kita wajib berzikir tiap saat, memohon perlindungan. Iya, Pak, aku ngerti. Aku menunduk, sadar bahwa istriku adalah manusia biasa, yang kadang lengah dan lupa. Sebagai suami, aku sering mengingatkan agar ia selalu berzikir, tapi itulah hakikatnya manusia, terkena sifat lupa dan lalai. Kalau gitu, agak siang kita ke rumah Rofik, untuk memastikan. Saran Bapak kemudian. Aku pergi sekarang saja, Pak. Pintaku sudah tak mampu menunggu. Makanlah dulu. Bapak yakin kalau kamu belum makan, nanti kita ke sana sama-sama. Berdosa juga menyiksa diri sendiri. Jangan gara-gara satu masalah sampai menciptakan masalah lain. Jaga kesehatan biar kuat hadapi masalah. Baik, Pak. Aku nurut dan masuk ke dapur untuk makan. Dari kemarin rasanya perut belum terisi, tapi rasa lapar benar-benar tak ada. Makan sesuap saja rasanya mual. Namun demi Ica, aku harus tetap sehat, agar kami bisa bersama lagi menghadapi masalah bersama. Tak menunggu siang, selesai makan aku langsung mengajak Bapak agar segera ke rumah Rofik. Beliau pun setuju. Rencana akan menaiki bis saja, karena dia juga ingin ikut. Lebih banyak orang lebih baik, ada yang membantu jika terjadi sesuatu. Tak ada kendala selama di perjalanan, siang hari kami sampai dengan selamat, terus saja menuju rumah Rofik. Aku tahu alamatnya karena sebelumnya pernah ke sini. Assalamualaikum, ucap Bapak sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Suara dari dalam menyahut dan membukakan pintu. Perempuan parubaya yang dulu pernah kutemui di sini, pasti itu ibunya Rofik. Beliau tampak terkejut melihat kami datang. Apa kabar? Besan? Tanya Bapak basa-basi. Baik, jawabnya gelagapan. Ada apa? Ya datang kemari. Rofik ada? Tanya Bapak ramah. Aku tak sabar nunggu sampai perempuan itu memanggil Rofik. Langsung saja memaksa masuk setengah menubruk perempuan itu. Ngapain kamu? Ibunya Rofik terkejut melihatku memaksa masuk. Ica? Kamu di mana, sayang? Entahlah, firasatku begitu kuat kalau Ica ada di sini. Aku mencari di mana istriku, menyusuri setiap ruangan rumah ini. Begitu sampai di ruang makan, aku tertegun. Rafka. Tampak Rofik yang tengah menyuapi Ica bangkit dan terkejut melihatku ada di rumah ini. Mereka berdua saling tatap, jangan tanya bagaimana perasaanku, melihat istri terkasih bersama orang lain. Yang lebih sakit orang itu mantan suami yang telah menceraikan tanpa mau mendengar penjelasan. Dada sesak dengan gemuruh yang luar biasa. Panas terasa membakar ruang hati yang beberapa hari hampa karena kehilangannya. Neng? Bapak dan Diar turut masuk dan mendekat. Bapak, Ica terperangah melihat yang datang bukan cuma aku. Sadar, Neng, itu dosa. Neng masih punya suami, gak baik ada di rumah orang yang bukan suami Neng. Tutur Bapak lembut. Yang, ini Aa, kita pulang. Bujuku.
Sesak di dada berusaha kutahan. Sakit melihatnya berada di rumah laki-laki lain yang tak halal untuknya. Bukan mendengar, ia malah sembunyi di belakang Rofik. Aku tak mampu menahan amarah, memburu Rofik dan melayangkan pukulan ke wajahnya. Ia terhuyung ke belakang. Ica yang ada di sana ikut terjatuh kehilangan keseimbangan terdorong tubuh Rofik. Dasar brengsek, beraninya main belakang. Kalau kamu berani, lawan aku dengan jantan. Ucapku sambil menarik kerah bajunya. Ibunya Rofik menjerit melihat anaknya dipukul. Bapak Dahdiar berusaha melerai dan memegang tanganku. Sudah, nak, hentikan, jangan begini. Bapak berusaha memisah. Diar berpindah membangunkan Ica yang meringis. Aku nggak bisa diam saja. Pak, ini sudah kelewatan. Kau apakan Ica? Hah? Kalau tak ditahan bapak, wajah laki-laki itu sudah kubuat babak belur. Rofik malah menyeringai. Kenapa kamu sebrutal ini? Aku nggak melakukan apa-apa. Ica datang sendiri cari aku, bukan aku yang menculik dia. Kalau kamu nggak pakai ilmu hitam, nggak mungkin dia mau cari kamu. Nggak ada nama kamu di hati Ica. Hahaha, lucu kamu. Apa kamu punya bukti kalau aku pakai ilmu hitam? Kalau nggak ada nama aku di hati Ica, untuk apa dia kesini? Sekali lagi kulayangkan tinju ke wajahnya, hingga pegangan bapak terlepas. Tahan, nak, jangan terbawa emosi. Masalah ini nggak akan selesai kalau pakai amarah. Sekali lagi bapak mencegahku agar tak terus menghajar Rofik. Bapak mendekati Rofik. Bapak sudah anggap kamu seperti anak sendiri. Biarpun kalian sudah nggak punya hubungan apa-apa, tapi bapak nggak nyangka kalau kamu berbuat sejauh ini. Relakan si Neng. Rofik, dia bukan jodoh kamu. Sadar Rofik, ucap bapak. Aku tahu laki-laki yang menjadi mertuaku itu marah, tapi berusaha ia tahan. Mantan suami Ica menunduk, tak bersuara lagi. Neng, ayo kita pulang. Ikut bapak. Ajak bapak lembut pada Ica. Nggak, pak, aku nggak mau pulang. Mau di sini sama Rofik. Ica melepaskan tangan Diar dan berlari menuju Rofik. Istighfar. Neng, sadar. Bapak meninggikan suara. Aku mau sama Rofik. Nggak mau sama Rafka, bapak pulang saja. Ucapnya sambil menunduk tak berani menatap bapak. Yang, mohon, sadar, ayo kita pulang. Aku menarik tangan Ica agar ia mau ikut. Enggak, lepaskan. Aku mau di sini, enggak mau pulang. Ica menjerit memaksa lepas dari pegangan tanganku dan kembali ke belakang Rofik sambil memeluk laki-laki itu. Yang, mataku terasa panas. Tak kuat melihatnya seperti ini. Sekarang kamu bisa rasakan apa yang aku rasa saat itu. Rasanya sakit melihat orang yang kita cintai bersama orang lain. Rofik tampaknya tak mau kalah. Itu salah kamu sendiri. Kenapa kamu malah menceraikan Ica? Aku sendiri waktu itu datang bujuk kamu agar percaya kalau dia nggak selingkuh. Tapi apa? Kamu nggak percaya dan tetap menuduh yang bukan-bukan. Bersikap kasar tanpa mencari tahu hal yang sebenarnya dan sekarang kamu balas dendam. Padahal jelas itu kebodohan kamu sendiri. Kita nggak sama. Sekalipun aku melihat kalian bergumul, aku nggak akan ceraikan dia, karena apa yang dia lakukan di luar kendalinya. Beda dengan kamu yang pengecut, cecarku sambil meludah ke samping. Ayo, sayang, kita pulang. Aku menarik paksa tangan Ica agar ikut pulang. Nggak mau. Rofik tolong aku nggak mau pulang. Ica jongkok dan bergulir di lantai. Berusaha lepas dari cengkeramanku. Ia terus menjerit histeris. Sudah, nak, lepaskan, gak akan benar kalau paksa si Neng kayak gini. Bapak memintaku menghentikan menarik Ica. Tapi, Pak, dia dalam pengaruh pelet, dipaksa juga akan sia-sia. Apa-apaan ini Rofik? Siapa laki-laki ini? Kenapa dia bilang gak akan ceraikan si Ica? Bukannya Ica janda? Cecar Ibu Rofik dengan mata membulat. Begini, Bu, si Neng, anak saya ini sudah menikah, dan saya yakin dia datang ke sini karena ilmu pelet yang ditaburi Rofik. Apa? Pelet? Apa benar Rofik? Ibunya makin terlihat marah. Jawab, apa benar Ica punya suami?
Kalau Mama nggak mau terima kami, biar aku bawa Ica pergi dari sini. Rofik, kamu sadar apa yang kamu lakukan? Dia istri orang, bisa dituntut, kamu. Bukan aku yang ambil istri orang, Ica sendiri yang datang ke sini. Kalau soal pelet yang mereka katakan, apa ada bukti kalau Ica aku pelet? Nggak ada, MA. Ica, kalau kamu sudah punya suami, kenapa datang ke sini? Hah? Jangan bikin masalah. Kamu? Bentak Ibu Rofik sangat marah. Nggak, MA. Aku akan cerai sama laki-laki itu. Aku cintanya sama Arofik, MA. Aku nggak mau pulang. Tolong. Aku nggak mau ikut. Ica mengguncang-guncang tangan Rofik meminta bantuan. Apa kalian masih mau paksa dia? Ini pilihan dan keputusan Ica sendiri, nggak ada paksaan dari siapapun, ucap Rofik sinis. Besan, saya mohon untuk sementara nitip Ica. Ini semua ulah anak Besan sendiri yang pakai ilmu pemikat. Makanya anak saya begitu. Jangan sampai Rofik berbuat tidak-tidak. Jika sampai itu terjadi, saya berjanji nggak akan tinggal diam. Kami bisa bawa masalah ini ke ranah hukum. Mohon kerjasamanya, Besan, ujar bapak setengah mengancam. Bawa saja dia pulang, ucap ibunya Rofik ketus. Kalau saya bisa, saya bawa pulang, Bu, dia istri saya. Aku geram dengan sikap anak dan ibu yang sama-sama sangat egois. Dek, sekarang kamu putuskan, mau pulang sama mereka atau gimana? Tanya Rofik pada Ica. Aku mau sama AA. Jangan suruh aku pulang. Ica menggeleng dan tampak memelas pada mantan suaminya. Bagaimana? Sudah jelas, kan? Rofik tersenyum sinis. Sudah. Rafka, Diar, kita pulang. Ica masih dalam pengaruh kuat, kita usaha cari cara lain. Aku kehabisan akal. Bagaimana agar bisa membawa Ica pulang hari ini juga? Bagaimana bisa diobati kalau dia masih ada di sini? Genggaman tanganku makin dibulatkan. Sekuat hati menahan agar aku tak membunuh Rofik. Bapak berpamitan pada ibunya Rofik dan berpesan agar menjaga Ica untuk sementara. Sedangkan aku masih mundur maju untuk menuruti ajakan bapak pulang. Mana mungkin sanggup meninggalkan istriku tinggal dengan orang lain yang jelas sudah tak memiliki hubungan apa-apa, bahkan tega telah berniat jahat. Dilihat dari gelagat Rofik, aku tak yakin laki-laki itu akan menjaga kehormatan Ica. Apa saja yang ia lakukan 2 hari yang lalu aku tak tahu. Hati kembali perih jika ingat dan membayangkan hal itu. Tapi aku sadar itu di luar kemauan Ica. Akal sehatnya dipengaruhi ilmu sesat. Bingung harus bagaimana agar bisa membawa Ica pulang. Misal dipaksa, istriku itu akan terus saja berteriak dan meronta. Pasti yang melihat akan merasa aneh dan bikin heboh. Aku kebingungan. Istriku benar-benar hilang kendali. Tak lagi mampu berpikir rasional. Tak mampu membedakan salah dan benar juga haram dan dosa. Entah ajian apa yang diberikan Rofik sampai istriku berubah dengan sekelip mata. Beberapa langkah berjalan agak jauh meninggalkan kediaman Rofik. Beberapa kali aku menoleh ke belakang, berharap istriku sadar dan mau kembali memanggil namaku. Sayangnya tak mungkin semudah itu. Aku masih diliputi kebingungan, tak rela membiarkannya di sana. Bersama laki-laki yang tak ada ikatan apapun dengannya, berpikir demi menjaga harga diri, ingin saja kubunuh Rofik. Tunggu sebentar. Bapak tiba-tiba menghentikan langkah, mengajakku dan Diar berkumpul. Sebenarnya Bapak sengaja ajak kalian pulang, tapi ini cuma pura-pura. Bapak punya rencana, biar mereka nggak curiga. Tutur mertuaku itu. Dan kita atur di sini biar mereka nggak curiga. Bapak nggak rela anak perempuan satu-satunya diperlakukan seperti itu. Aku sudah berpikir suudzon pada beliau. Menganggap kalau ia sudah tak peduli pada istriku dan tega meninggalkan anak perempuannya sendiri di rumah laki-laki brengsek itu. Rencana apa, Pak? Tanyaku ingin tahu. Begini. Kami bertiga berkumpul saling mendekat untuk mendengar rencana Bapak, lalu mengatur strategi, bagaimana melaksanakan rencana yang disarankan Bapak. Setelah dipahami, aku segera menjalankan apa yang seharusnya. Pertama aku meminta tolong pada seorang teman agar datang, berniat menyewa mobilnya. Jika menyewa kendaraan umum atau online, khawatir gagal, jika Ica menjerit minta lepas, bisa panjang urusannya. Orang akan mengira kami berbuat jahat atau berniat menculik, yang jelas aku tak ingin menciptakan masalah lain.
Apalagi sampai warga sini tahu, pokoknya cari aman. Sementara menunggu mobil datang, aku dan bapak juga diar bergantian untuk sholat zuhur. Sekalian makan siang di pinggir jalan utama yang banyak menjual makanan. Lama menunggu, malah kami selesai makan, tapi mobil belum juga muncul. Akhirnya setelah sabar menunggu, mobil itu datang juga. Ada masalah apa, Raf? Mendadak gini? Tanya Henry temanku saat ia turun dari mobil. Ia menyalami kami sambil basa-basi bertanya kabar. Kami kerja satu pabrik, tapi dia resign lebih dulu karena ingin buka usaha sendiri. Dia tahu kalau pernikahanku dengan Ica digelar mendadak. Dia juga tahu sedikit sebanyak masalah yang aku alami sebelum menikah dulu hingga bertemu Ica. Biarpun dia punya logat bahasa yang agak kasar, tapi sangat pemberani juga baik. Sering membantu dalam kesulitan waktu masih di pabrik. Lebih suka berteman dengan orang sepertinya. Jujur apa adanya tak berpura, tidak lain depan lain belakang. Maaf, bro, tadi nggak sempat jelaskan. Gua ada masalah, butuh banget mobil. Kebetulan yang gua ingat itu Elo buka usaha nggak jauh dari daerah sini, makanya gua hubungi. Nggak apa-apa, gua malah seneng kalau bisa bantu lo. Ada apa? Tanyanya lagi. Sebelumnya gua ucapin makasih nih sama lo. Santai saja, nggak masalah. Aku pun mulai menjelaskan masalah yang tengah dihadapi saat ini, sekalian meminta bantuannya juga untuk membawa Ica pulang dan menangani Rofik. Brengsek banget itu mantan suaminya. Dia nggak tahu kalau gua Jawara Banten. Bisa mati muntah paku dia kalau misal itu bini gua. Lo mau gua apakan laki jahanam kayak dia, Raf? Henry tampak kesal mendengar ceritaku. Jangankan Henry, aku saja gatal ingin baku hantam kalau tak segan melihat bapak mertua. Gua sih nggak perlu dia mati, cukup istri balik lagi seperti biasa. Gua udah bersyukur. Kalau nggak dipaksa, dia nggak mempan dibujuk. Terus, sekarang rencana lo gimana? Aku menjelaskan kembali apa yang sudah bapak mertua rencanakan tadi. Jadi gua nunggu di sini aja, ya. Jangan di sini, ramai orang. Di jalan depan gang aja, mobilnya parkir di sana. Jadi istri gua bisa langsung dibawa masuk. Di sana agak sepi juga. Jadi warga nggak heboh kalau istri gua teriak. Oke, ayo. Kami masuk ke dalam mobil, lalu Henry memarkirkannya di depan gang agak jauh dari rumah Rofik. Memastikan lagi rencana yang sudah tersusun rapi. Kita siap-siap di sini. Terus siapa yang mau pancing ke sana? Tanya Henry. Biar gua yang pancing istri ke sana. Standby aja pokoknya. Ya, sesuai rencana aku dan bapak juga diar tadi. Ya sudah, kita tunggu di sini, hati-hati dan moga berhasil. Henry memberi dukungan sambil menepuk pundakku. Iya, Rafka, hati-hati. Bapak juga memberi semangat. Bismillah. Aku pun kembali ke rumah Rofik. Untuk sementara harus menjadi aktor profesional dan bersandiwara di depan mereka agar percaya kata-kataku. Aku menggedor rumah Rofik sambil membungkuk memegang dua lutut. Seakan lelah berlari, kali ini mantan suami Ica itu sendiri yang membuka pintu. Air mukanya tampak heran melihat kedatanganku lagi. Ada apa lagi? Tanya Rofik sinis. Tanganku gatal ingin menghajar, tapi berusaha menahan demi tercapainya rencana yang sudah kami susun. Menarik napas, mengatur emosi agar terlihat nyata. Ica mana? Tanyaku sambil pura-pura terengah-engah. Kenapa emangnya? Bukannya kamu sudah dengar sendiri apa mau Ica? Mau apa lagi? Gua tanya mana Ica? Teriakku sengaja mengeluarkan suara yang nyaring agar Ica mendengar. Kamu jangan bikin ribut di sini. Ya. Rofik membulatkan mata. Benar saja. Istriku itu menghampiri untuk melihat keributan di luar. Ada apa? Tanya Ica pada Rofik seraya memegang lengan laki-laki itu. Sejuta perasaan panas beradu dalam dada, melihat tatapan itu begitu mesra dan dalam pada Rofik. Sekuat mungkin kutahan dan menepis peri itu, berharap rencana kami tak sia-sia. Harus berhasil membawa Ica pulang hari ini juga. Gak tahu, dia balik lagi ke sini. Jawab Rofik sambil mengedikkan bahu dan mencebik padaku. Yang? Bapak kecelakaan? Yang? Aku berakting dibuat-buat seperti orang tengah panik. Suara panik dan khawatir yang dibuat-buat.
Hah? Bapak kecelakaan? Di mana? Ica memekik. Di jalan sana, tadi mau nyebrang ke serempet. Ayo, Yang, ikut ke sana, kasihan Bapak. Sebisa mungkin harus bisa meyakinkan istriku ini agar mau ikut. Bapak. Ica histeris dan mau ikut denganku untuk menemui orang tuanya. Dek, tunggu. Rofik menahan dan memegang tangan Ica agar tak pergi. Aku harus pergi. Bapak kecelakaan. Ica masih histeris. Rasa sayang pada orang tua tak terhalang ajian Rofik. Kalau gitu ikut, cetus Rofik. Tak masalah dia ikut sekalipun. Tunggu saja kalau dia sudah sampai di sana, ku hajar dia. Iya, ayo. Ica dan Rofik saling pegang. Kami bertiga lari menuju mobil yang sudah terparkir di pinggir jalan depan gang. Tapi agak jauh karena mencari tempat yang agak sepi. Hendri tampak sudah menunggu di dekat mobil. Sedangkan Diar di dalam memangku Bapak agar sandiwara terlihat sempurna. Bapak di mana? Itu di sana. Sudah di mobil, harus segera dibawa ke rumah sakit. Tunjukku ke arah Hendri yang berdiri menunggu. Aku sengaja melajukan langkah, menarik tangan Ica dengan cepat agar terdapat jarak dengan Rofik, membuat pegangan tangan mereka terlerai. Sampai di mobil, aku gegas mendorong Ica masuk, meminta Bapak dan Diar agar memegang Ica dengan kuat dan menjaga agar istriku itu tak keluar. Sedangkan Hendri menghalangi Rofik agar tak mendekati mobil. Tangan kekarnya mendorong mantan suami Ica dengan kasar. Apa-apaan ini? Tanya Rofik. Dek, ada apa? Dek, panggil Rofik. Tampaknya dia mendengar jeritan Ica tadi waktu aku paksa masuk. Dengan amarah aku mendekati laki-laki itu, sudah gatal tanganku dari tadi menahan rasa kesal. Buk! Kali ini pukulan aku layangkan sekuat mungkin, meluahkan segala amarah yang kupendam, membuat laki-laki itu tersungkur, menarik kembali kerah bajunya dan memaksanya berdiri. Beberapa kali tinjuku mendarat di wajahnya. Ayo cabut, Raf, ajak Hendri segera. Tendangan terakhir tepat mengenai dadanya hingga terjungkal. Aku lari masuk mobil kursi bagian belakang. Ternyata Ica meronta juga menjerit dipegang Bapak dan Diar. Dia mungkin sudah tahu kalau kecelakaan itu hanya pura-pura. Lepaskan, kamu jahat Rafka. Kenapa kamu tipu aku? Ica memukul-mukul lenganku. Maafkan, Yang. Aku memegangi tangannya yang kuat memukul. Diar, kamu pindah ke depan, biar di sini. Perintahku pada adik ipar. Tanpa keluar dari mobil, ia berpindah melangkah ke kursi depan. Lepaskan. Rofik, aku mau keluar. Tolong Pekikan Ica tak kuhiraukan. Memeganginya dengan kuat. Dari luar tampak Rofik dengan darah di sudut bibirnya mengetuk pintu mobil agar bisa mendapatkan Ica kembali. Jalan, Hen, pintaku segera. Bersambung.